Tabe, para pembelajar dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi ya. Saya doakan Anda tetap sehat. Jangan seperti saya sekarang ini lagi sakit. Semoga Anda menjadi terus sehat ya. Kita akan bicara di sesi 8 ini tentang hukum ketenaga kerjaan. Karena banyak, mungkin kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Nanti yang sesi kedua terutama kita akan bicarakan tentang perubahan yang terjadi dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 terhadap undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan sebelumnya, Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke? Nah, supaya tidak buang waktu banyak, kita langsung aja ya. Bentar. Oke. Ya. Inti dari hukum tenaga kerjaan itu adalah adanya perjanjian antara pemberi kerja dengan yang bekerja. Ya. Nah, kita nanti akan mengenal ada yang namanya PKWT dan PKWTT. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Kita sering ngomongnya sebagai kontrak. Ya. Kalau PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kita nyebutnya permanen. Ya. Ya, PKWT itu adalah kontrak, PKWTT itu adalah permanen. Nah, maka kita mesti lihat yang disebut sebagai hubungan kerja adalah ini. Ingat ya, di dalam undang-undang yang perlu kita lihat pertama itu adalah ketentuan umum. Bab 1 ketentuan umum. Itu isinya adalah definisi. Ya, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu adalah apa? Yang dimaksud dengan PKW itu apa? Itu nanti dijelaskan semuanya ada di bab 1 definisi umum, ya, ketentuan umum. Ya. Nah, pasal 1 angka 2 di Undang-Undang 13 bilang tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya. Jadi selama dia memenuhi definisi ini, maka dia disebut sebagai tenaga kerja. Ya. Nah, hubungan kerja kita lihat ada 2 secara umum. PKWT, pekerjaan sekali selesai, sifatnya sementara. Ya. Kontrak PKWTT permanen. Ya. Terus kemudian ada juga pekerjaan dengan perusahaan pemborongan. Sistemnya adalah diborongkan. Dan modelnya temporer juga. Ada lagi adalah perusahaan pengerah tenaga kerja. Ya. Perusahaan pengerah jasa pekerja. Ya, itu adalah yang menyediakan jasa outsourcing. Itu posisinya juga PKWT. Ya. Karena pada dasarnya dia tidak permanen. Oke? Nah, PKWT ini ada semacam apa ya? PKWT itu ada semacam aturannya bahwa tidak semuanya bisa di PKWT-kan, tidak semuanya bisa dikontrakkan. Ya. PKWT hanya boleh untuk satu pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak lama dan paling lama 3 tahun. Terus pekerjaan yang sifatnya musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ya. Jadi
PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap. Ini perlu diketahui. Meskipun ini paling banyak dilanggar di situasi nyata di perusahaan-perusahaan, ya. Nah, jangka waktu PKWT. PKWT itu ada jangka waktunya dapat diperpanjang atau diperbarui, tergantung jenis pekerjaan PKWT-nya. Gimana? Jadi gini, untuk PKWT paling lama yang pertama itu adalah 2 tahun. Ya. Dan boleh diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun. Tapi maksimum, meskipun diperpanjang, maksimum cuma 2 tahun. Ya. Nanti kita akan sampai ke penjelasannya. Kemudian yang mau memperpanjang, dia harus kasih tahu maksudnya, terus pekerja juga dikasih tahu 7 hari sebelum perjanjian berakhir. Oke. Yang sudah tiada melebihi waktu 30 hari dari berakhirnya PKWT, kalau tidak kasih tahu, oke, gini. Setelah 30 hari, dia boleh melakukan perpanjangan lagi. Sebutnya pembaruan, bukan perpanjangan. Kalau yang di atas ini perpanjangan. Kalau yang ini pembaruan. Ya. Maksimum 1 kali dan paling lama 2 tahun. Oke. Jadi kontrak itu kita lihat itu yang pertama 2 tahun, yang kedua 2 tahun, maksimum 4 tahun. Ya. Nih, gini nih. Kontrak awal maksimum 2 tahun. Dia bisa juga cuma 1 tahun. Kalau 1 tahun, dia bisa perpanjangan. Sekali perpanjangan setahun, jadi 2 tahun. Ya. Ini maksimum setahun ini, cuman kalau dia, ini kalau sini kelihatannya 3 tahun ya, enggak, bukan. Ini adalah 2 tahun tetap. Ini ada di dalam sini. Artinya gini, kalau dia yang pertama kontraknya setahun, terus dia mau perpanjang setahun lagi, boleh. Tapi kalau dia dari yang pertama setahun, dia mau perpanjang 2 tahun, nggak boleh. Karena apa? Maksimum kontrak awal itu 2 tahun. Ya. Nah, setelah itu harus ada masa tenggang 30 hari. Cooling down, mikir. Terus kemudian baru dilakukan pembaruan. Pembaruan ini maksimum 2 tahun. 1 kali maksimum 2 tahun. Ya. Jadi total itu adalah 4 tahun. Oke? Ya. Ini suka banyak yang luput ini pengetahuan tentang ini ya. Nah, gimana untuk melakukan perpanjangan dan pembaruan PKWT? Ya, yang dapat diperpanjang itu apa? Produk baru, sekali selesai, sifat sementara, selesai maksimal 3 tahun, itu boleh diperpanjang. Tapi lain dari itu nggak boleh. Ya. Yang dapat diperbarui adalah sementara maksimal 3 tahun. Ya. Ini yang harus diperhatikan, meskipun ini paling sering dilanggar. Nah, sementara yang tidak dapat diperpanjang atau diperbarui adalah pekerjaan yang sifatnya musiman. Itu tidak bisa diperbarui atau diperpanjang. Nah, hanya sekali ya saja. Oke? Nah, gimana dengan PKWT yang berakhir sebelum waktunya? Jika salah satu pihak menginginkan terjadinya pemutusan perjanjian kerja, ya, maka yang mutusin tadi dia harus bayar ganti rugi kepada pihak yang satunya sebesar upah pekerja sampai waktu berakhirnya pekerjaan. Kecuali
meninggal dunia, sudah selesai pekerjaannya, putusan pengadilan, ya. Terus adanya keadaan tertentu. Jadi gini, umpamanya si Aan kerja di PT ABC. Dia kontraknya adalah 1 tahun. Nah, Aan ini pada bulan ke-6 ternyata dapat kerjaan di tempat lain. Maka dia mau mengajukan berhenti, mengajukan resign. Nah, yang menarik kan kontraknya dia kan 1 tahun, baru 6 bulan. Maka kalau aturan yang resminya, karena Aan yang minta mundur, Aan harus ganti. Sisanya berapa? Yang dia belum jalani di perusahaan ABC tadi. 6 bulan. Maka Aan harus bayar 6 bulan kali gajinya. Begitu. Ya. Cuman ini biasanya sulit dilakukan. Tapi itu adalah aturan resmi. Ya. Jadi ini menghindari supaya orang gak keluar masuk semaunya sendiri. Kan kasihan juga perusahaan sudah menyiapkan infrastrukturnya, tapi ternyata dikhianati semudah itu, ya. Nah, bagaimana PKWT berubah menjadi PKWTT? Dari kontrak menjadi permanen. Nih, yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin langsung berubah menjadi PKWTT sejak hubungan kerja. Ya. Jadi hati-hati, selama pekerjaan itu di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Nggak boleh pakai huruf Arab pegon, pakai huruf Coroko, nggak boleh. Harus bahasa Indonesia dan huruf Latin. Oke. Kemudian kalau dia tidak masuk di dalam pekerjaan yang dipersyaratkan PKWTT, maka dia langsung berubah jadi PKWTT. Yang tadi ya, syaratnya PKWT. Kemudian, pekerjaan yang berhubungan dengan produk, kalau itu menyimpang dari ketentuan jangka waktu perpanjangan, maka PKWT langsung berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan. Ini maksudnya adalah jangan main-main. Kalau pekerjanya pintar, dia bisa bilang, lu nggak bisa, saya nggak bisa dikontrak lagi. Karena aturannya seperti ini. Ya. Itu perlu diketahui juga untuk para pekerja. Nah, kalau tidak melewati 30 hari, kan tadi ingat ya, setelah kontrak awal, dia bisa diperpanjang maksimum setahun, terus ada masa tenggang 30 hari sebelum dilakukan pembaruan. Nah, kalau 30 hari ini tidak dilakukan, maka dia otomatis langsung jadi PKWTT. Ya, menjadi karyawan permanen. Oke. Nah, kalau terjadi PHK, maka prosedur penyelesaian yang berlaku adalah prosedur penyelesaian bagi PKWTT. Prosedur penyelesaian untuk karyawan tetap. Ya. Kenapa? Ini untuk melindungi, meskipun dia karyawan kontrak, tapi untuk melindungi hak-haknya, maka aturan yang digunakan adalah aturan-aturan karyawan tetap. Ya. Mari kita lihat sekarang tentang sumber hukum ketenagakerjaan. Secara umum, kita lihat bahwa sumber hukum di ketenagakerjaan itu ada beberapa. Yang pertama ada situasi yang biasa dilakukan. Terus kemudian traktat. Traktat itu adalah kesepakatan dari beberapa negara. Ya. Kemudian mereka punya perjanjian. Perjanjian itu biasanya pihaknya lebih sedikit. Kalau traktat itu banyak pihaknya dan sifatnya internasional. Kemudian ada keputusan penetapan
ke pengadilan. Yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Ya, itu adalah sumber-sumber hukum di ketenagakerjaan. Nah, undang-undang tentang PKWT itu ada di sini nih. Ini masih kita menggunakan Undang-Undang 13 2003. Nanti sesi berikutnya moga-moga kita akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, klaster tenaga kerja. Sebenarnya kita pakai ini dulu, ya. Pasal 77 sampai pasal 85 itu tentang tenaga kerja. Pasal 77 ayat 1, pasal 85 ayat 2, pasal 108 ayat 1 dan sebagainya. Ya, itu undang-undang. Sedang keputusan terutama ini adalah hubungan industrial atau perselisihan itu ditangani oleh pengadilan perselisihan hubungan industrial. Ya. Perjanjian kita lihat ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, ya, itu diatur di undang-undang ini pasal 79. Hari kerja pilihannya cuma 2, 6 hari kerja dengan 1 hari libur atau 5 hari kerja dengan 2 hari libur. Itu pilihan. Traktat itu contohnya adalah perjanjian multilateral. Yang paling banyak digunakan itu adalah International Labour Union, Perserikatan Buruh Internasional. Konvensi ILO itu ngomong tentang pengupahan yang sama laki perempuan, kondisi yang sama, terus kemudian kesehatan di tempat kerja dan sebagainya. Itu tentang hal-hal yang disepakati bersama oleh banyak negara dan kita melakukan ratifikasi. Artinya kita akuin berlaku juga di Republik Indonesia. Ya, itu traktat. Kalau ke custom itu dianggap wajib, tapi nggak kelihatan hukumnya. Cuman kalau nggak dilakukan itu dianggap pelanggaran. Kenapa ini dilakukan secara berulang-ulang? Ya. Akhirnya menjadi norma. Contoh, saya belum nemu ya, tapi contohnya begini. Perantara rumah itu dapatnya 2,5%. Emang ada hukumnya? Nggak ada. Tapi itu dilakukan secara terus-menerus. Sehingga ini membuat orang banyak melakukan opportunity. Dia cuma nganterin, nunjukin rumah orang, terus habis itu dia minta duit. Ya, 2,5% itu gede loh. Kalau harga rumahnya 1 M, gede. Nah, maka biasanya orang kemudian ngakalinya apa? Dia nulisnya rumah dijual tanpa perantara. Orang yang datang ke situ bilang, sorry ya, nggak pakai perantara loh ya, ini saya jual langsung. Kenapa? Karena ada kebiasaan custom yang mengikat bahwa makelar dapat 2,5%. Oke? Nah, ini adalah hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang 13 2003. Pekerja anak, pekerja orang muda, wanita, waktu kerja, waktu istirahat, tempat kerja. Nah, kita juga melihat tentang panggilan kerja tiba-tiba. Panggilan kerja tiba-tiba, emergency call, itu harus persetujuan dari buruh. Kalau nggak dikerjakan, akan membahayakan keselamatan perusahaan. Ini syaratnya. Yang penting,
dia juga memperhatikan saran-saran dari serikat pekerja. Oke. Jam istirahat. Jam istirahat pekerja itu seperti ini. Dia berhak untuk dapatkan istirahat minimal setengah jam setelah bekerja, dan waktu istirahat tersebut tidak masuk ke dalam jam kerja. Ya, minimal setengah jam. Biasanya sih 1 jam. Ya. Perusahaan juga wajib memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk menjalankan ibadah. Istirahat mingguan nggak boleh lebih dari 1 hari setelah 6 hari kerja, dan tidak boleh lebih dari 2 hari setelah 5 hari kerja. Jadi pilihannya 2 ya. Dia 6 hari kerja, liburnya sehari, atau dia 5 hari kerja, liburnya 2 hari. 5 hari kerja itu Sabtu Minggu libur, biasanya gitu ya. Shift ditentukan. Shift itu cuma boleh maksimum 1 shift 8 jam. Nah, total pekerjaan di dalam shift tersebut itu tidak boleh lebih dari 40 jam dalam seminggu. Nah, kalau dia lebih dari waktu tersebut, maka harus ada tanda tangan perintah tertulis dari pimpinan yang kemudian itu dihitung sebagai kerja lembur. Oke? Nah, pengecualian shift. Pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus, umpamanya bidang jasa, kesehatan, pariwisata, transportasi, pos, telekomunikasi, listrik, pusat perbelanjaan, media massa, pengamanan, itu dikeluarkan dari shift. Kenapa? Dia butuh terus-menerus dilakukan. Kemudian satpam itu juga diatur, shift-nya bisa lebih panjang. Pekerja sumber daya mineral maupun sektor usaha energi itu juga dikecualikan. Kenapa? Kalau udah dikerja di proyek itu repot. Ya. Dia harus mengerjakan tuh harus tuntas. Jadi kalau sedikit-sedikit dia ganti, wah repot ini. Ya, karena startnya aja udah lama. Ya, biasanya kalau sudah start dia harus terus menyelesaikan sampai kelar. Shift malam itu tidak boleh untuk wanita kurang dari 18 tahun. Wanita hamil, wanita yang punya masalah kesehatan. Ya. Dia tidak boleh masuk shift jam 11 malam sampai jam 7. Lain itu boleh, tapi 11 malam sampai jam 7 dia nggak boleh. Ya. Lembur. Nah, kalau lembur itu paling lama normal ya 3 jam per hari, 14 jam dalam 1 minggu, di luar istirahat mingguan atau hari libur resmi. Jadi lembur aturannya seperti ini, 3 jam per hari atau maksimum 14 jam dari 1 minggu. Ya. Ketentuannya seperti ini, harus ada perintah tertulis, persetujuan dari buruh, dibuat daftar pekerjaan yang akan dikerjakan. Jadi lembur nggak asal lembur, harus jelas ngapain lembur, apa yang dikerjakan, ya, supaya tidak terjadi mubazir di dalam sumber daya. Kalau sudah lembur, apa yang harus dilakukan perusahaan? 1, yang bayar upah lemburnya dong. Harus dikasih kesempatan istirahat yang cukup. Dia harus diberikan makanan dan minuman minimum 1.400 kalori. Kalau lemburnya selama 3 jam atau lebih. Ini tidak boleh diganti pakai uang. Harus bentuknya makanan, minuman. 1.400 kalori. Ya. Gimana cara ngitung lembur? Nah, kita lihat. Ada yang namanya tarif upah lembur. Tarif upah lembur itu adalah 1/173 kali gaji pokok. Gaji pokok ya. Artinya belum termasuk tunjangan-tunjangan. Nah, kalau hari biasa, jam pertama itu 1,5 kali
tarif upah lembur. Untuk jam berikutnya 2 kali tarif upah lembur. Kalau lebih besar dari jam 7:30, dia harus dapat tunjangan makan. Kalau dia lebih lama dari 10:30, dia harus dapat tunjangan transport. Oke? Libur. Libur itu juga ada lembur ya. Kalau pada waktu libur Anda harus kerja, hitungannya adalah 7 jam pertama adalah 2 kali tarif upah lembur. Jam ke-8 3 kali. Jam ke-9 seterusnya 4 kali. Kalau lembur kurang dari setengah jam sehari nggak dihitung sebagai upah lembur ya. Minimum 1 jam. Nah, masalahnya lembur ini hanya berlaku untuk golongan-golongan tertentu. Tidak semua golongan dapat lembur. Biasanya level manager itu malah nggak dapat lembur. Ya. Ingat tadi ya, bahwa di atas jam 7:30 harus disediakan makan. Cara ngitungnya. Kalau dia bekerja kurang dari 12 bulan, maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja yang di atas UMP. Maka oh salah saya. Yang dihitung itu adalah upah pokok tambah tunjangan tetap. Oh, ya. Nah, kalau upahnya itu adalah gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan gaji pokok dan tunjangan tetap itu kurang dari 75% dari total upah, maka dasar perhitungan upah lemburnya adalah 75% dari total upah. Ini karena banyak yang melakukan akal-akalan. Ya. Gajinya kecil, tunjangan tidak tetap yang besar. Nah, karena sudah ketahuan, maka dibuat aturan seperti ini. PHK. PHK, kita lihat ada beberapa catatan tentang PHK. Bisa jadi PHK terjadi karena adanya merger, akuisisi, takeover, spin-off, atau karyawannya nggak mau nerusin di tempat yang baru, atau perusahaannya nggak mau terima karyawan di tempat yang baru. Bisa juga efisiensi. Ya. Bisa juga perusahaan rugi terus-menerus selama 2 tahun. Bisa juga tutup karena force majeure, keadaan memaksa. Bisa juga perusahaannya masuk PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pilot. Maka itu bisa dilakukan PHK. Nah, PHK oleh perusahaan itu bisa dilakukan karena satu, kesalahan berat, ditahan oleh yang berwajib 6 bulan berturut-turut, SP 123, perubahan status, merger, akuisisi, peleburan, likuidasi, tutup, mangkir, yang dikualifikasikan mengundurkan diri. Biasanya kalau dia lebih dari 5 kali berturut-turut nggak masuk, itu dianggap sebagai mengundurkan diri. Banyak kan menggunakan seperti itu. Bisa jadi karyawan ini mengadukan ke polisi. Wah ini bosnya gini, tapi tidak benar. Jadi fitnah. Itu bisa dipecat. Atau pengusahanya, kalau itu modelnya pekerjanya orang per orang, umpamanya pekerja toko gitu ya, yang punya mati, maka itu bisa PHK. Ya. Sementara PHK juga bisa dari tenaga kerjanya, umpamanya mengundurkan diri, nggak bersedia melanjutkan hubungan kerja,
ya, terutama tadi perubahan status, merger, akuisisi, pemilikan. Terus buruhnya juga bisa mengajukan ke PPHI karena yang dilaporkan tentang perusahaan ternyata benar. Maka buruhnya bisa minta untuk di PHK. Ya. Yang terakhir adalah sakit berkepanjangan, cacat total atau tetap akibat kecelakaan kerja. Oke. Kalau PHK demi hukum itu beberapa. Satu, perusahaan tutup karena rugi, pekerja yang meninggal, pekerjanya pensiun, PKWT-nya berakhir. Ya, maka itu terjadi PHK. PHK menurut pengadilan karena pilot, karena anak yang nggak memenuhi syarat untuk bekerja, perlindungan pekerja anak, ya, karena berakhirnya perjanjian kerja. Maka itu dinyatakan PHK oleh pengadilan. Ya, izin PHK itu harus dikeluarkan oleh P4D atau P4P, penyelesaian perselisihan industrial. Ini kurang lebih seperti ini, ya. Nah, ada PHK yang tidak memerlukan izin, yaitu apa? Meninggal. Mengajukan ke PPHI, namun ternyata terbukti tidak bersalah. Fitnah itu, ya. Kesalahan berat. Pidana di luar perusahaan setelah ditahan 6 bulan lebih. Ya. Larangan PHK. Satu, karena sakit yang nggak sampai 12 bulan. Terus karena tugas negara. Ya. Kita nggak ada sekarang, tapi nanti akan ada. Kalau kita wajib militer, maka nanti begitu dia kena wajib militer, dia akan menjalani wajib militer, tapi dia nggak boleh di PHK. Ya. Belum aja, kita belum kenal itu sekarang. Terus ibadah, menikah, hamil, melahirkan, gugur kandung, itu harus dilindungi. Kalau dia ada larangan satu perusahaan tidak boleh nikah, itu juga nggak boleh dijadikan PHK. Ya. Ini banyak terjadi dan ini adalah pelanggaran. Terus kemudian karena dia jadi anggota serikat pekerja, serikat buruh, di PHK, itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian mengadukan mengenai perbuatan yang pengusaha yang melakukan kejahatan. Beda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, status perkawinan. Cacat tetap atau sakit akibat kesalahan kerja. Sakit karena hubungan kerja yang waktu penyumbangnya belum dapat dipastikan. Ini juga nggak boleh di PHK. Ya. Kenapa? Dia dapatnya karena pekerjaannya. Oke. Pesangon. Kita ngomong pesangon. Ini bentar, ya. Saya rasa itu dulu, ya. Berikutnya nanti kita minggu depan, ya. Karena itu nanti terlalu banyak, nanti Anda bingung.
Jadi berikutnya minggu depan kita akan bicara tentang pesangon, terus juga perbedaannya aturan baru Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, klaster tenaga kerja. Oke? Sampai di sini, tetap semangat, jaga prokes kesehatan. Tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.